Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas kelanjutan perkuliahan kita sebelumnya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang sampel populasi, ya, populasi dan sampel. Bagaimana itu populasi, lalu kemudian bagaimana kita menentukan sampel di dalam penelitian. Nah, untuk hari ini sebagai kelanjutan dari perkuliahan kita yang lalu, hari ini yang akan kita bahas adalah mengenai data dan pengumpulan data. Data sesungguhnya diperoleh dari objek yang kita teliti. Dari mana kita peroleh? Setelah kita tahu sampelnya, setelah kita tahu populasinya, setelah kita tahu objek di dalam penelitian, siapa yang akan kita tanya, maka ya, sekarang kita berada pada tahap data. Apa yang kita peroleh dari sampel, informasi, dan lain sebagainya, itulah sesungguhnya data, dan bagaimana mengumpulkan datanya, hari ini akan kita bahas secara. Nah, data adalah bahan keterangan tentang sesuatu objek penelitian yang diperoleh di lokasi penelitian. Ini definisi tentang data. Jadi, bahan keterangan, ya, informasi yang kita peroleh mengenai objek di dalam penelitian, itulah sesungguhnya yang disebut dengan data. Kalau satu, tunggal, itu disebut datum. Kalau data menunjukkan arti bahwa bahan yang kita peroleh atau informasi yang kita peroleh dalam jumlah yang banyak, tidak tunggal gitu. Tapi kalau memang ada yang sifatnya tunggal, bahannya tunggal, maka itu disebut dengan datum. Ada yang kemudian beranggapan bahwa data itu sesungguhnya tidak sama dengan informasi. Ini dua konsep yang berbeda. Data lebih kepada materi yang disampaikan, sementara informasi itu lebih kepada proses sampainya materi tersebut. Misalnya kayak begini nih, contoh, di televisi setiap hari Anda mendengarkan berita, entah berita tentang banjir, entah berita tentang kehancuran lahan, entah berita tentang apa misalnya ya, itu sesungguhnya adalah informasi. Tetapi isi dari informasi tersebut itulah data. Nah, makanya bagi peneliti, data sesungguhnya adalah sesuatu yang kita bawa pulang. Tetapi fakta di lapangan itu akan tertinggal di lapangan. Yang kita ambil pulang itu sesungguhnya adalah datanya. Kalau kita bertanya kepada orang, ya, kita bertanya kepada objek yang kita teliti, kita sesungguhnya sedang menggali informasi. Tetapi bahan informasi yang kita peroleh itulah data. Nah, selanjutnya adalah jenis data kuantitatif. Data kuantitatif itu secara definisi adalah semua jenis data yang berbentuk angka. Itulah data kuantitatif. Nah, bisa saja pada data kuantitatif informasinya adalah informasi yang bersifat kualitatif. Misalnya, kaya, miskin. Terus kemudian, tetapi itu kemudian dikuantitatifkan. Berapa jumlah orang miskin? Nah, kan bentuknya dalam bentuk angka. Mengenai apa lagi ya? Bisa jadi yang kita peroleh, yang kita amati adalah sesuatu yang bersifat kualitatif, tetapi data yang bersifat kualitatif itu kemudian dikonversi menjadi data dalam bentuk angka-angka. Nah, inilah data kuantitatif. Nah, dalam data kuantitatif ada beberapa jenis datanya. Yang pertama adalah data nominal. Yang pertama tadi adalah data nominal. Data nominal itu adalah data yang digolongkan berdasarkan kategori, ya, berdasarkan kategori. Seperti contoh tadi, misalnya data tentang
mata pencaharian misalnya. Data mata pencaharian petani, jumlah petani sekian, jumlah berdasarkan mata pencaharian jumlah petani sekian, jumlah apa lagi namanya pegawai sekian. Nah, ini adalah data kuantitatif yang bersifat data nominal. Yang kedua adalah data kontinum. Data kontinum ini adalah data yang menunjukkan tingkatan sebenarnya. Ya, data yang menunjukkan tingkatan. Nah, misalnya nilai di dalam kelas itu adalah data yang sifatnya kontinum. Nah, kalau menurut kalau misalnya data ordinal itu yang mana? Data ordinal itu misalnya kita bisa mengambil contoh di PWK yang paling sering kita pakai. Data ordinal itu kesesuaian lahan, S1, S2, S3. Penilaian terhadap S1, kategori S1, S2, S3 untuk menilai kesesuaian lahan itu disebut sebagai data ordinal. Nah, ada pula yang namanya data interval. Data interval itu adalah data yang kemudian memiliki rentang. Ada rentang ya. Contohnya mungkin pendapatan. Pendapatan antara sekian sampai sekian, 1 juta sampai 2 juta, 2 juta sampai 3 juta. Nah, itu yang disebut dengan data interval. Sementara yang disebut dengan data rasio, ya, data rasio ini lebih kepada, misalnya saya ngambil contohnya kayak begini. Kita ingin mengukur berat badan, titik nolnya ketahuan dari angka 0, timbangan sampai bergeser angka sekian, ya. Nah, itu disebut dengan data rasio. Artinya titik nolnya sifatnya absolut. Itu pakai pengukuran. Ada tadi yang saya contohkan misalnya timbangan ya, timbangan atau kilometer, menghitung kilometer, menghitung jarak antara objek A kepada objek B. Kita ingin mengetahui bagaimana jarak dari satu fasilitas umum ke fasilitas umum yang lainnya. Itu kita pakai, itu misalnya kita pakai meteran, misalnya ya, kita pakai meteran atau kita mencarinya dengan menggunakan GIS. Nah, itu sifatnya datanya bersifat rasio. Nah, sekarang dari mana kita memperoleh data? Berdasarkan sumbernya, ya, berdasarkan sumbernya, ada 3 jenis data berdasarkan sumbernya. Yang pertama adalah data primer. Data primer itu adalah data yang diperoleh langsung pada objek yang kita teliti. Kita tanyakan langsung, kita peroleh langsung kepada objeknya. Misalnya, saya ingin mengetahui data tentang berapa penghasilan petani. Yang kita tanya langsung adalah petaninya, berapa jumlah penghasilannya. Nah, itu data primer. Ada yang kedua namanya data sekunder. Data sekunder itu adalah data yang diperoleh melalui perantara. Misalnya, saya ingin mengetahui berapa kira-kira rata-rata penghasilan petani setiap tahun. Ya. Nah, saya ke BPS, saya ke kelurahan, saya ke kantor kecamatan, saya mengambil data dari sana. Saya lihat bahwa penghasilan petani rata-rata setiap tahunnya ini sekian. Nah, ini sifatnya disebut dengan data sekunder. Artinya data yang diperoleh bukan dari orang pertama, tetapi ada perantaranya. Bisa dalam bentuk instansi dan lain sebagainya. Terus kemudian yang ketiga adalah data online. Data online ini adalah data yang diperoleh, ya, data yang diperoleh melalui media online. Nah, saya ingin memberikan satu contoh ya, satu contoh penelitian. Sekarang kan musim pandemi. Sekarang musim pandemi. Terkadang peneliti sulit untuk mendapatkan informasi secara langsung karena adanya pembatasan untuk kontak fisik misalnya. Nah, terus kemudian si peneliti mengirimkan email ke responden. Nah, ini adalah sesungguhnya data primer. Artinya kita memperoleh data
Ya, kita memperoleh data dari orang pertama. Jadi itu yang harus didudukkan. Jangan sampai Anda memahami bahwa karena saya memperoleh datanya lewat email, maka itu disebut dengan data online. Oh, bukan, lain. Yang dimaksudkan dengan data online itu misalnya ya informasi-informasi yang sifatnya online, yang sifatnya kita peroleh melalui media-media online. Itu lain ceritanya. Misalnya, oh, saya menemukan berita tentang A, B, C, D, dan Anda menemukan itu melalui media-media online. Nah, ini disebut dengan data online. Tapi kalau Anda kirim kuesioner, terus kemudian Anda kirim, Anda tanyakan langsung kepada objek yang diteliti, Anda peroleh data melalui kuesioner yang dikirimkan kembali setelah dijawab, itu sesungguhnya tetap merupakan data primer. Selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Ada beberapa metode atau cara kita di dalam mengumpulkan data. Yang pertama adalah metode angket, metode wawancara, metode terus kemudian metode dokumenter, metode eksperimental, dan metode penelusuran data online. Nah, apa itu metode angket? Metode angket pada dasarnya sebenarnya inilah yang disebut dengan metode kuesioner. Ya. Kita kirim kuesioner, daftar yang berisi daftar pertanyaan, lalu kemudian disusun secara sistematis dan disampaikan kepada responden. Ada beberapa contoh contoh penggunaan kuesioner ya. Ada beberapa sifat dari kuesioner. Yang pertama angket atau kuesioner yang sifatnya langsung dan tertutup, ada langsung yang dan terbuka, ada tidak langsung tertutup, ada angket yang tak langsung terbuka. Saya di sini memberikan contoh misalnya ya. Ini yang pertama, apakah Anda peserta mata kuliah metodologi penelitian kelas C? Jawabannya iya atau tidak. Nah, ini adalah contoh dari angket yang sifatnya tertutup. Ya, angket yang sifatnya tertutup. Jadi Anda hanya punya dua opsi, tidak boleh lebih. Jadi responden tidak diberikan kemungkinan untuk untuk memilih jawaban lain. Jawabannya sudah dikunci, iya atau tidak. Jadi atau misalnya, apakah Anda jenis kelamin misalnya, jenis kelamin A laki-laki, B perempuan, tidak ada opsi lain selain itu. Nah, ini namanya angket yang bersifat tertutup. Ya, angket yang bersifat langsung tertutup. Nah, yang kedua, ada yang namanya angket yang langsung terbuka. Contohnya ini nih, bagaimana pendapat Anda mengenai penerapan metode kuliah daring pada mata kuliah metodologi penelitian? Nah, responden bebas untuk menjawab, memberikan opini, panjang kali lebar kali tinggi. Nah, ini adalah contoh yang disebut dengan angket yang langsung terbuka. Jadi responden diberikan kesempatan atau diberikan peluang untuk menjawab pertanyaan secara bebas tanpa dibatasi. Berikutnya adalah angket tak langsung tertutup, ya, tidak langsung tertutup. Nah, ini contohnya nih. Berikut adalah kendala yang dihadapi pada pelaksanaan kuliah daring. Jawaban boleh lebih dari satu asal sesuai dengan pengalaman Anda. Ini contohnya nih. Terkendala jaringan, biaya mahal, materi kuliah tidak menarik. Opsi yang kita berikan sesungguhnya tertutup, tetapi ada kemungkinan untuk memilih lebih dari satu. Ada kemungkinan untuk memilih lebih dari satu. Artinya apa? Tertutup dalam artian opsi yang sudah ditentukan itu sudah ada. Dan orang bebas untuk memilih selama opsi itu masih ada di dalam angket kita. Nah, terus kemudian yang terakhir adalah angket tak langsung tertutup. Angket yang tak langsung terbuka. Misalnya contohnya ya, sebutkan keuntungan yang Anda peroleh melalui metode kuliah daring khususnya pada mata kuliah metodologi penelitian. Apa bedanya dengan yang pertama tadi? Pada pertanyaan yang ini, ya, angket tak langsung terbuka ini, ya, pada angket tak langsung terbuka, kita sudah mengunci pertanyaan kepada sebutkan keuntungan.
keuntungan sudah kita kunci. Jadi peluang untuk menjawab negatif sudah tidak ada. Makanya responden kemudian diarahkan untuk menjawab hanya kepada keuntungan. Nah, ini yang dimaksud dengan angket tak langsung terbuka. Selanjutnya adalah metode wawancara. Metode wawancara disebut juga dengan interview. Ya, interview adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Pada dasarnya sebenarnya semua wawancara itu sudah punya pedoman. Ya, sudah punya pedoman, sudah punya sudah punya guide ya, pedoman yang akan diikuti. Jadi para pewawancara ini sudah tahu sebenarnya apa yang mau ditanyakan kepada responden. Pertanyaannya adalah apakah dia sistemnya wawancaranya sistematik ataukah wawancaranya terarah. Yang dimaksud dengan wawancara sistematik ini adalah terlebih dahulu menyiapkan pedoman. Ya, pedoman dalam artian lalu kemudian pedoman ini diikuti. Oh, yang pertama yang saya mau tanyakan adalah namanya, terus pekerjaannya, terus bagaimana pengalamannya di setiap pekerjaannya. Itu sudah tersusun secara sistematis. Nah, beda dengan wawancara terarah. Wawancara terarah adalah ada pedoman namun tidak tersistematis di dalam penyampaiannya. Artinya misalnya kayak begini, peneliti tidak secara runut menanyakan sesuai dengan apa yang ada di pedoman, tetapi tujuannya itu sudah ada, sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang muncul bisa jadi dari jawaban responden, bisa jadi ya menjadi inspirasi untuk bertanya selanjutnya dan mengkaji lebih dalam mengenai sebuah informasi dari seorang responden. Nah, hal yang seperti ini bisa jadi ya dalam wawancara mendalam ya, wawancara mendalam contohnya peneliti menggunakan wawancara mendalam. Bisa jadi pedomannya sudah ada, tetapi kemudian di tengah perjalanan wawancara, ternyata peneliti menemukan bahwa ada informasi yang jauh lebih penting untuk digali, yang bisa mempertemukan antara peneliti dengan tujuan dari penelitiannya. Nah, ini bisa jadi sifatnya adalah wawancara yang terarah. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi keberhasilan wawancara. Ada 4 faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan sebuah wawancara. Ini menurut Burhan Bungin ya. Yang pertama adalah situasi wawancara, dari pewawancaranya sendiri, dari respondennya, orang yang diwawancarai, lalu kemudian dari isi dan pertanyaan. Nah, dari situasi wawancara ini penting bagi seorang peneliti untuk memastikan bahwa situasi yang terbangun, ya, situasi yang ada, baik itu waktu, tempatnya, tepat. Kenapa? Karena ini akan sangat mempengaruhi hasil dari wawancara. Di tengah keriuhan, di tengah lalu kemudian kita melakukan wawancara, pasti akan berbeda jauh dengan ketika kita melakukan wawancara di tempat yang lebih tenang, di tempat yang lebih private misalkan ya. Nah, inilah pentingnya kita membangun situasi wawancara atau melihat situasi yang ada sebelum melakukan wawancara. Memastikan kenyamanan baik itu pewawancara maupun responden di dalam menjawab pertanyaan penelitian. Terus kemudian dari pewawancaranya sendiri, ya ini pasti ya, pewawancara perlu untuk menampilkan dirinya sebagai orang yang ingin menggali informasi. Misalnya saya kasih contoh nih, ini contoh. Anda ingin bertanya kepada responden yang mungkin dia adalah petani. Ya, dia adalah petani. Anda datang sebagai pewawancara, terus kemudian Anda pakai dasi, Anda pakai jas. Yang saya khawatirkan ujung-ujungnya Anda ini dikira tukang rentenir atau pengusaha yang mau beli lahan. Jangan sampai. Nah, artinya apa ya?
pewawancara penting untuk mempertimbangkan ya, penting untuk mempertimbangkan situasi dari responden yang akan dia temui ya, untuk kemudian menyesuaikan diri antara responden dengan pewawancara. Perlu ada rasa aman. Iyalah, kalau Anda datang mewawancara, terus bawa parang, ya takutlah respondennya. Artinya apa ya? Ini adalah hal-hal yang perlu untuk dipertimbangkan, di mana Anda adalah pewawancara, di sisi lain ada respondennya. Nah, perlu bagi Anda juga untuk mempertimbangkan responden yang akan Anda tanya bagaimana karakternya, bagaimana daya tangkapnya, bagaimana daya jawabnya. Jangan sampai lain yang ditanyakan, lain pula yang dijawab oleh responden. Nah, inilah pentingnya Anda mengetahui siapa yang sedang Anda wawancarai. Terus selanjutnya adalah isi pertanyaan. Isi pertanyaan ini Anda harus mempertimbangkan ini yang namanya pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya peka. Umumnya kalau saya kasih contoh ya, pertanyaan sosial ekonomi misalnya. Salah satu indikator sosial ekonomi misalnya berapa jumlah aset yang dimiliki. Nah, bagaimana caranya kita tahu asetnya? Saya pernah ikut LSM ya. Saat masuk kepada pertanyaan aset, berapa aset yang dimiliki, pertanyaannya untuk menghitung itu atau untuk menelusuri itu ditanyakan sama responden. Rumah ini milik pribadi atau apa misalnya? Rumah ini milik pribadi, disewa, dikontrakan dan lain sebagainya. Beberapa responden ya memiliki kepekaan yang tinggi menganggap bahwa ketika dia ditanya seperti itu, dia merasa tersinggung. Ya, dia merasa tersinggung. Atau dilanjutkan dengan pertanyaan kayak begini, untuk mengetahui sosial ekonomi kan salah satu indikatornya adalah aset tadi ya, aset, terus berapa tabungan yang dia miliki, berapa utang yang dia miliki. Beberapa responden menganggap bahwa pertanyaan-pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan yang sifatnya peka. Bagi orang yang mungkin tidak bermasalah kalau ditahu berapa utangnya, mungkin tidak ada masalah. Tetapi bagi beberapa orang dianggap bahwa pertanyaan-pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan yang peka. Kalau ditanya, apakah Anda punya utang? Wah, bisa ngamuk dia. Saya pernah mengalami ini ya. Saya pernah mengalami ini pada survei sosial ekonomi masyarakat pinggiran kota. Survei sosial ekonomi masyarakat pinggiran kota di sebuah LSM. Pertanyaan itu sangat peka sebenarnya. Padahal sebenarnya tujuannya adalah kita ingin kita ingin mengetahui seberapa besar aset yang dimiliki oleh sebuah rumah tangga, ya. Terus kemudian diperbandingkan dengan bagaimana asupan gizinya rumah tangga tersebut. Nah, masuklah pada pertanyaan-pertanyaan sifatnya peka. Nah, tentu seorang peneliti di dalam menyusun kuesioner harus mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan, apakah dia sifatnya bisa jadi misalnya menyinggung responden atau tidak, itu perlu untuk dipertimbangkan. Pertanyaannya sulit dijawab, terus pertanyaannya menarik atau tidak menarik ya, atau terlalu banyak pertanyaannya. Nah, ini jangan juga bikin kuesioner sampai berpuluh-puluh halaman dengan daftar pertanyaan yang banyak sekali. Kenapa? Karena pasti responden juga akan bosan. Nah, selanjutnya adalah metode pengumpulan data adalah metode observasi, yaitu pengamatan melalui panca indera sebagai alat bantu utama untuk memperoleh data. Jadi kita memperoleh data dengan cara mengamati. Nah, ini ada yang namanya mengamati, ada yang mengamati secara langsung, observasi langsung namanya. Contohnya, Anda ingin mengetahui bagaimana kondisi jalan di desa A, di desa B, maka tentu Anda melakukan observasi atau pengamatan. Pengamatan yang Anda lakukan, Anda turun ke lapangan, melihat, memfoto, mendokumentasikan kondisi jalan untuk menilai apakah jalanan tersebut rusak atau tidak. Nah, ini yang disebut dengan observasi langsung.
Anda langsung turun ke lapangan, bertemu dengan objek penelitian, lalu kemudian Anda menilai, melihat melalui panca indera, Anda mengamati kondisi dari objek yang Anda teliti. Nah, ada juga observasi yang sifatnya berstruktur. Nah, kalau dalam hal ini bisa jadi observasinya saya ambilkan contoh penelitian pariwisata misalnya ya. Penelitian pariwisata Anda mengamati berdasarkan kelompok-kelompok tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Misalnya, Anda mengamati pemerintah, bagaimana pemerintah menjalankan kebijakan pada satu daerah pariwisata. Anda mengamati bagaimana itu terjadi. Terus kemudian pada sisi lain, Anda mengamati bagaimana pengelola pariwisata. Nah, ini yang disebut dengan observasi berstruktur. Terus kemudian observasi yang tidak berstruktur. Dalam artian Anda mengamati saja ya tanpa mempertimbangkan kelompok-kelompok mana saja. Pokoknya apa yang Anda lihat itulah yang dijadikan sebagai bahan untuk mengambil data. Terus kemudian ada yang namanya observasi eksperimental. Nah, observasi eksperimental ini adalah sejenis percobaan ya, sejenis percobaan, dan percobaan ini tidak hanya berlaku di laboratorium, pada masyarakat misalnya untuk khusus bagi peneliti-peneliti sosial, ya, khusus untuk peneliti sosial bisa jadi desa binaan. Nah, ini nih di PWK kita punya desa binaan. Kita ingin melihat misalnya bagaimana respon masyarakat terhadap produk perencanaan yang kita buat. Nah, bisa jadi kita menggunakan observasi eksperimental pada suatu daerah yang direncanakan dengan pada suatu daerah yang tidak direncanakan. Apakah ada pengaruh antara produk perencanaan yang kita buat dengan daerah yang tidak punya produk perencanaan, misalnya. Nah, ini bisa jadi merupakan bentuk observasi yang sifatnya eksperimental. Terus kemudian ada yang namanya observasi partisipasi. Observasi partisipasi artinya peneliti turut serta di dalam sebuah kegiatan yang ingin penelitinya turut serta mengambil bagian menjadi bagian dari objek yang diteliti. Nah, ini namanya observasi partisipasi. Terus kemudian yang terakhir adalah observasi kelompok. Observasi kelompok dalam artian hampir sama sebenarnya dengan observasi yang berstruktur tadi. Tetapi kalau berstruktur itu tadi, dia lebih kepada tujuan di dalam penelitian. Nah, kalau observasi kelompok, memang kelompoknya beda-beda. Dalam artian kelompok itu sudah dibangun setara, sama, ya, sama. Kalau berstruktur itu bisa jadi kelompok yang kita amati berbeda, berbeda taraf, berbeda tingkatan, berbeda strata. Nah, kalau observasi kelompok, kelompoknya sama, ya, kelompoknya sama, tetapi diamatinya secara berkelompok. Selanjutnya adalah metode dokumenter, adalah penelusuran data historik baik dalam bentuk monumen, artefak, foto, mikrofilm, dan lain-lain. Nah, ini mungkin banyak pada peneliti-peneliti sejarah atau Anda ingin meneliti bagaimana proses migrasi masyarakat yang tinggal di daerah pinggiran kota misalnya ya. Bagaimana proses perubahan kota Makassar misalnya. Nah, ini bisa jadi melakukan metode dokumenter. Anda ingin melihat bagaimana perubahan sosial yang terjadi, contoh ya, bagaimana perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat pinggiran kota. Nah, mungkin bisa jadi Anda melakukan metode dokumenter dengan cara mengambil data berdasarkan dokumen-dokumen, berdasarkan film dan lain sebagainya ya, dan lain sebagainya, entah artefak atau monumen, lalu kemudian Anda jadikan sebagai sumber data. Ini disebut dengan metode dokumen. Terus kemudian metode eksperimental. Bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari suatu media, alat, atau kondisi yang sengaja diadakan terhadap suatu gejala bagi objek penelitian. Nah, berdasarkan metode eksperimental ini, ada yang namanya pola kelompok tunggal, pola kelompok paralel, dengan pola kelompok rotasi. Yang dimaksud dengan pola kelompok tunggal ini, kita mengintervensi satu kelas, satu masyarakat tertentu, ya,
desa binaan misalnya, kita melakukan intervensi lalu kita mengamati. Nah, ini namanya pola kelompok tunggal. Ada namanya pola kelompok paralel. Artinya ada dua desa binaan misalnya. Dua desa binaan ini kemudian yang satunya ada produk perencanaannya, yang satunya tidak ada produk perencanaannya. Lalu kemudian kita bandingkan. Nah, ini namanya pola kelompok paralel. Terus kemudian pola kelompok rotasi. Pola kelompok rotasi ini bisa jadi ya, masih contohnya tadi desa binaan. Misalnya, kelompok A diintervensi dengan produk perencanaan tertentu. Kelompok B tidak diberi produk perencanaan tertentu. Pada kali lain, kemudian diputar. Kelompok A tidak dikasih intervensi, kelompok B dikasih intervensi, lalu kemudian dibandingkan. Nah, ini disebut dengan metode eksperimental yang sifatnya pola kelompok. Selanjutnya adalah metode penelusuran data online. Nah, dalam hal ini penelusuran data online melalui media online, tetapi data tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Nah, secara pribadi saya masih membatasi mahasiswa di dalam mengutip data-data yang sifatnya online. Ya, penelusuran yang sifatnya online, terutama untuk teori, ya, terutama untuk teori. Kenapa? Karena kalau saya masih lebih banyak melihat bahwa untuk teori itu Anda mengutip buku teks. Buku teks dalam arti kalau misalnya bukunya dalam bentuk e-book ya, e-book tidak masalah. Tetapi kalau kutipan dari kutipan, wah itu yang berbahaya. Kutipan dari kutipan yang kemudian didapatkan dari media online itu yang berbahaya menurut saya. Nah, makanya kemudian kalau Anda menggunakan metode penelusuran data online, pastikan bahwa Anda menyertakan sumber data dan waktu melakukan browsing. Terus yang kedua, penelusuran sumber data atau teori harus ditulis secara lengkap dan perlu kehati-hatian dalam pengutipan data online. Nah, kenapa saya tekankan ini kata perlu kehati-hatian dalam pengutipan data online? Karena misalnya data online itu kan cepat, update. Kalau misalnya hari ini Anda mengutip pada tanggal sekian, ternyata besok ketika mau diverifikasi data tersebut ternyata sudah tidak ada, sudah terhapus. Nah, ini kan bahaya. Misalnya, situs berita online itu kan sangat update. Ketika itu cepat sekali datanya, cepat sekali beritanya kemudian menyebar, Anda kemudian jadikan itu sebagai informasi, ternyata setelah diverifikasi data berita yang sudah disebarkan itu ternyata mengandung hoax ya. Lalu pemilik situs kemudian menghapus berita tersebut, ketika itu mau diverifikasi Anda lah yang akan berbahaya. Kenapa? Karena Anda tidak punya dasar untuk mengutip itu. Makanya kemudian Anda sertakan waktunya. Waktu di mana Anda melakukan browsing pada saat itu, Anda mengutip pada saat itu. Kenapa? Karena ini untuk menghindari ini juga nih, untuk menghindari update. Karena berita-berita itu sangat update. Bisa jadi hari ini ada, 1 jam kemudian, beberapa menit kemudian, berita itu tiba-tiba hilang. Nah, makanya data yang sifatnya online itu, kalau saya tetap menerapkan kehati-hatian. Kecuali tadi untuk teori. Kalau untuk teori, selama masih ada buku teksnya, saya lebih menekankan untuk menggunakan buku teks dibandingkan dengan mengutip dari situs online. Nah, saya kira itu tadi adalah materi kita untuk hari ini terkait dengan data dan metode pengumpulan data. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.